selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak? Bu Desi sangat berharap kabar anak-anak semua sehat, penuh sukacita dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tema 4, subtema 4, muatan pembelajaran PPKN yaitu kerjasama ketika bermain. Nah, tentu kalian kemarin sudah belajar tentang ini ya bersama dengan Bu Novi. Kita akan mereview sedikit sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Nah, lihat di sini sudah ada gambar ya. Ini adalah gambar Dedi dan teman-temannya bermain tarik tambang. Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi, mari kita baca bersama-sama bacaan yang sudah ada. 1, 2, 3. Dedi dan teman-teman mengikuti lomba tarik tambang. Mereka menunjukkan sikap kebersamaan. Mereka bekerja sama dengan baik. Dedi memberikan aba-aba sehingga teman yang lain kompak menarik tambang. Kelompok Dedi berhasil memenangkan lomba. Nah, dari bacaan yang sudah kita baca, apa sih maksud dari bacaan ini? Nah, lihat ya anak-anak. Nah, Dedi dan teman-teman ini kan sedang bermain lomba tarik tambang. Tentu kalian juga sudah pernah ya bermain lomba tarik tambang. Nah, lomba tarik tambang ini memerlukan kerja sama tim supaya memperoleh hasil yang baik. Nah, di sini Dedi dan teman-teman menunjukkan sikap kebersamaan. Mereka bekerja sama dengan baik. Nah, ketika mereka bekerja sama dengan baik, hasilnya apa? Mereka berhasil memenangkan lomba. Nah, jadi anak-anak, dari bacaan yang sudah kita baca ini, kita belajar ketika kita mau bekerja sama dengan baik, pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Bekerja sama merupakan wujud dari persatuan. Untuk dapat bekerja sama dengan baik, kita harus memiliki sikap-sikap berikut. Yang pertama, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mau berjuang untuk kepentingan bersama. Nah, ini artinya kalian tidak boleh egois. Karena kalian dalam bekerja sama itu dengan teman kalian, dengan keluarga kalian, dengan saudara kalian, dengan tetangga kalian, maka kalian harus mau bekerja untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Yang kedua, saling membantu. Kita harus saling membantu. Yang ketiga, mematuhi aturan yang dibuat bersama. Setiap permainan pasti ada aturan. Nah, tugas kalian adalah mematuhi aturan yang dibuat. Jadi, dapat bermain dengan baik. Yang keempat, tidak bersikap mau menang sendiri. Tidak boleh ya bersikap mau menang sendiri. Itu hampir sama dengan yang pertama. Lalu yang kelima, sportif. Sudah tahu ya arti sportif? Sportif itu adalah mau menerima kekalahan. Oke, itu adalah sikap-sikap yang harus kalian miliki ketika kalian bekerja sama, karena bekerja sama itu wujud dari persatuan. Kalian harus bersatu dengan teman-teman kalian agar kalian bisa hidup dengan nyaman. Oke, selanjutnya kita akan belajar kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Nah, apa saja sih? Kita lihat dulu. Nah, dalam masyarakat tentu ada tetangga ya anak-anak. Siapa yang di sini tidak punya tetangga? Pasti semua punya tetangga karena kita hidup bersosial, jadi kita hidup dalam lingkungan yang ada tetangganya ya, tetangga depan rumah, samping rumah, kanan, kiri, belakang rumah. Nah, sekarang kita mau baca dulu ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita hidup bersama tetangga. Tetangga adalah orang lain di sekitar rumah kita. Kita juga harus saling menghormati dengan tetangga. Kita juga harus saling membantu. Dengan demikian, kebersamaan kita dan tetangga semakin erat. Ada banyak kegiatan yang dapat kita lakukan bersama tetangga. Sebelum kita belajar lebih lagi, coba Bu Desi mau tanya, semua kenal tetangganya kan?
Tetangga kanan kirinya kenal ya. Jangan sampai kita tidak mengenal tetangga kita, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup berdampingan dengan tetangga kita, karena kalau kita kesulitan, tetangga kita yang akan membantu. Nah, sekarang kita mau lihat ya, kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan bersama dengan tetangga atau masyarakat di sekitar rumah kita. Nah, banyak kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Apa ya? Kita lihat ya gambarnya bersama-sama. Lihat. Di sini ada gambar beberapa orang ya, ada yang menyapu, ada yang membuang sampah, ada yang membawa gorok. Gorok itu untuk memotong kayu ya. Lalu ada yang mengambil ranting-ranting kayu yang sudah dipotong. Nah, ini adalah salah satu bentuk kerja bakti di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar kita, itu di sekitaran jalan rumah kita ya. Nah, warga yang saling membantu untuk membersihkan jalan yang kotor. Ini adalah gambar warga yang saling membantu untuk membersihkan jalan yang kotor. Kita bisa lihat ya. Nah, mereka bekerja sama membersihkan jalanan yang kotor. Ini mungkin ranting-rantingnya menutupi jalan ya, jadi ditebang. Nah, selain ini, apalagi ya kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat? Kita lihat bersama-sama. Nah, coba dari sini ya. Kalian lihat ini gambar sedang apa ya? Sedang rapat. Nah, mereka sedang rapat, jadi mereka sedang bermusyawarah. Bermusyawarah untuk menentukan pendapat, melakukan musyawarah warga. Lalu yang selanjutnya, swadaya sosial peringatan HUT RI. Lihat nih, ada yang bawa uang, ada yang bawa beras. Mereka sedang melakukan apa? Oh, mereka sedang memberikan bantuan atau aksi sosial untuk kegiatan HUT RI. Lalu nih, lihat. Mereka sedang apa ini? Tahu tidak? Ini adalah panjat pinang atau sering kalian dengar dengan pucang ya. Nah, mereka bekerja sama untuk mengambil hadiah yang digantung di atas pohon pinang ini ya, atau di lomba panjat pinang ini. Nah, mereka sama-sama bekerja sama untuk memeriahkan atau mengikuti perayaan hari kemerdekaan. Selanjutnya, selain gambar-gambar ini apalagi ya? Nah, melaksanakan senam bersama di lapangan. Tidak hanya senam ya, mungkin bisa bersepeda, bisa lari, jogging. Nah, mereka melakukannya bersama-sama. Mungkin saat ini jarang ya kita melakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga, ini sedang apa ini? Sedang sakit diinfus. Lalu ada dua orang ya, terus ini ada satu orang membawa buah. Mereka sedang apa ya? Menjenguk tetangga yang sakit. Ini juga merupakan contoh kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan sikap kebersamaan di lingkungan sekitar kita. Pasti kalian sudah pernah ya melakukan hal-hal yang ada di gambar ini. Selanjutnya, nah, di sini Bu Desi punya sebuah permasalahan ya, kita bisa lihat bersama-sama. Jalan adalah tempat umum yang digunakan bersama. Jalan di lingkungan rumah Komang rusak. Warga sekitar pun segera melakukan kerja bakti. Mereka bersama-sama memperbaiki jalan yang rusak. Jadi, ini juga salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk mempererat persatuan dan kebersamaan di masyarakat ya. Nah, ketika kita lihat ada jalan di sekitar rumah kita itu rusak, padahal jalan itu kan tempat umum ya, tidak hanya kita yang lewat, tapi banyak orang yang lalu lalang lewat di sekitar jalan. Nah, ketika melihat jalan di rumah Komang rusak, warga sekitar pun segera melakukan kerja bakti. Mereka bersama-sama memperbaiki jalan yang rusak. Nah, ketika mereka sedang melakukan kerja bakti, mereka menerapkan sikap. Nah, sikap yang mereka tunjukkan dalam membangun jalan atau bekerja bakti adalah yang pertama, mau saling menolong. Nah, ketika kita sedang memperbaiki sesuatu,
terutama ini ya, kerja bakti memperbaiki jalan ya, kita mau saling menolong. Selanjutnya, saling menghormati dan menghargai. Nah, saling menghormati dan menghargai. Dan yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, dari contoh permasalahan ini, sikap yang harus ditunjukkan adalah seperti yang Bu Desi sebutkan tadi, kita harus saling menolong, saling menghormati dan menghargai, serta mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya, kita harus selalu menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Kebersamaan dapat diwujudkan dengan menumbuhkan rasa persatuan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Jadi anak-anak, dalam kita menjaga kebersamaan itu ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Tapi ketika kita tidak mau hidup dalam kebersamaan, tentu juga ada akibat buruknya ya. Kita mau lihat bersama-sama. Nah, manfaat kebersamaan dengan masyarakat yang pertama apa ya? Ada yang tahu? Nah, yang pertama adalah menjaga kerukunan antar warga. Jadi kalau kita antar warga itu rukun, pasti kita nyaman ya, kita enak, kita bertetangga, tidak ada perselisihan. Lalu yang kedua, kegiatan akan lebih menyenangkan karena dilakukan bersama pasti akan menyenangkan. Yang ketiga, pekerjaan yang dilakukan bersama akan lebih cepat selesai. Jadi kalau kita bekerja sama, pasti pekerjaan kita akan cepat selesai. Selanjutnya, dapat berbagi cerita dengan warga sekitar. Kita dapat ngobrol, bercanda dengan tetangga-tetangga sekitar kita. Dan yang terakhir, meningkatkan keakraban antar warga. Tentu masih banyak lagi ya manfaat yang bisa kita rasakan atau bisa kita nikmati ketika kita mau hidup bersama dengan masyarakat. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu manfaatnya, akibatnya apa ya kalau kita tidak mau bersatu dengan masyarakat? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, dibenci warga. Mau enggak kalian dibenci warga? Tidak mau ya. Kalau tidak mau, kalian harus hormat kepada satu dan lainnya supaya kalian tidak dibenci oleh warga, patuh aturan. Nah, supaya tidak dibenci oleh warga. Selain dibenci oleh warga, apalagi? Pekerjaan jadi lama selesai. Kebalikannya ya dengan kita kalau mau bekerja sama, kalau kita bekerja sendiri ya pekerjaannya menjadi semakin lama. Selanjutnya, tidak bisa berbagi pengalaman dengan warga. Nah, kalau kita tidak mau bersatu dengan warga, ya mungkin warga juga tidak mau bersatu dengan kita. Jadi kita kalau mau cerita, kalau mau ngobrol, tidak bisa dengan mereka. Dan yang terakhir, tidak ada yang menolong kita ketika kita sedang dalam kesulitan. Mau enggak anak-anak? Enggak mau ya, kita maunya yang baik. Jadi jangan sampai kalian tidak mau bersatu dengan masyarakat karena manfaat yang dirasakan cukup banyak. Nah, ini ternyata masih ada satu nih, terjadi perselisihan antar warga. Apa itu terjadi perselisihan antar warga? Jadi kalian sering berantem dengan warganya kalau tidak mau bersatu. Mengerti ya? Oke. Hidup bersatu itu penting supaya lingkungan di sekitar kita tetap damai dan nyaman. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab semua warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus senantiasa menjaga kerukunan antar warga dan mentaati peraturan yang ada di lingkungan kita. Jadi anak-anak, Bu Desi berpesan untuk anak-anak selalu menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat supaya di lingkungan sekitar anak-anak tinggal tetap damai dan nyaman, tidak ada perselisihan, tidak ada percecokan, bahkan tidak ada permusuhan antara tetangga satu dengan tetangga yang lainnya. Lalu ketika kita melihat, oh lingkungan kita kotor, ya kita
ikut membersihkan, karena kebersihan lingkungan itu tanggung jawab semua warga masyarakat. Nah, tentu kalian mau ya menjadi warga masyarakat yang baik. Kalau mau menjadi warga masyarakat yang baik, tadi apa? Kita harus senantiasa menjaga kerukunan antar warga dan mentaati peraturan yang ada di lingkungan kita. Mengerti ya anak-anak? Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita di masyarakat, di rumah, maupun di sekolah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Dah.